Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran tentang penetapan secara spektrofotometer serapan atom. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan sistem atomisasi, hidrida, dan penguapan. Ya, jadi sebelum belajar yang materi ini, tolong belajar dulu atau buka dulu video pembelajaran yang penetapan logam Cu dan Fe secara spektrofotometer serapan atom. Karena itu sistem atomisasi nyala. Ya, jadi nanti setelah itu paham, baru masuk ke materi sistem hidrida dan penguapan ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberi kelancaran dalam mempelajari materi berikut ini. Oke, Ibu akan share PPT ini ya. Nah, kita akan belajar tentang spektrofotometer serapan atom dengan hydride formation untuk Hitachi AS Hitachi Zeeman 2000. Jadi spektrofotometer serapan atom merek Hitachi Zeeman 2000 ini dia mempunyai dua aplikasi. Yang pertama bisa digunakan untuk logam dengan sistem atomisasi nyala, dan satu lagi untuk analisis logam sistem hidrida dan penguapan. Ya, jadi satu alat bisa dua aplikasi. Nah, kita akan masuk ke materinya. Nah, di instruksi kerja yang sudah Ibu bagikan, itu ada penetapan logam arsen dan Hg dengan metode hidrida, sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Nah, kita bahas dulu apa sih perbedaannya sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Jadi Ibu review kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi unsur-unsur logam itu dibagi menjadi dua kelompok besar, ya. Nah, ada unsur seperti Cu, Fe, Pb, dan lain sebagainya. Dan ada unsur seperti arsen, Sb, bismut, galenium, selenium, Te, dan Sn. Nah, untuk unsur-unsur ini, dia dapat membentuk gas hidrida dengan suatu reaksi, namanya adalah natrium tetraborohidrat atau natrium borohidrat dalam suasana asam. Nah, hidrida ini, senyawa-senyawa hidrida dari unsur-unsur ini, itu dapat diuapkan dari larutannya dengan gas inert dan membawanya ke tabung kuarsa dan memecah jadi membentuk atom. Nah, ini yang akan Ibu bahas dulu. Ya, jadi sistem atomisasi AS itu ada sistem atomisasi nyala dan tungku grafit, ada sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Prinsip utama dari spektrofotometer serapan atom itu adalah atom bebas. Jadi prinsipnya itu sama. Baik sistem atomisasi nyala maupun hidrida itu sistemnya sama, yaitu penyerapan sinar atau sumber cahaya oleh suatu atom bebas. Hanya masing-masing unsur itu punya jalan tersendiri untuk menjadi atom bebasnya. Nah, kalau unsur-unsur seperti arsen, Sb, Bi, Ge, Se, dan Te, dan Sn, itu untuk menjadi atom bebasnya itu tidak bisa langsung diberikan panas, kemudian menguap, kemudian menjadi atom bebas secara langsung, seperti logam Cu, Fe, Pb, dan lain sebagainya. Karena dia senyawa-senyawa unsur-unsur logam yang mudah menguap. Jadi dia menjadi atom bebasnya itu prosesnya tidak langsung. Yang pertama dia harus bereaksi dulu dengan natrium borohidrat dan suasana asam, terus membentuk senyawa hidrida. Nah, senyawa hidridanya itu dalam bentuk gas. Kemudian nanti gasnya itu dialirkan dengan gas inert argon masuk ke dalam tabung kuarsa. Nah, nanti dalam tabung kuarsa tersebut baru diberikan panas. Setelah diberikan panas, baru dia menjadi atom bebas. Setelah menjadi atom bebas, itu prinsipnya sama seperti unsur-unsur yang lain. Atom bebas tersebut akan menyerap energi dari halokatot lamp. Nanti serapannya akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi bedanya hanya itu.
sama-sama menjadi atom bebas, hanya untuk menjadi atom bebasnya dia tidak bisa langsung seperti unsur-unsur yang lain. Jadi dia harus membentuk dulu menjadi senyawa hidrida, ya, karena dia mudah menguap. Jadi kalau langsung itu sudah hilang. Jadi dibentuk dulu menjadi senyawa hidrida, kemudian dalam bentuk gas dialirkan ke dalam suatu tabung kuarsa. Nanti di tabung kuarsa tersebut gas-gas hidrida tersebut baru diberikan panas, baru menjadi atom bebas. Jadi ada tahapannya, ya, di sini. Nah, khusus untuk Hg itu bersifat monoatomik. Jadi dia kalau kalian angin-anginkan, ya, jadi suatu sampel misalnya mempunyai atau mengandung unsur Hg, itu dengan diangin-anginkan saja dia hilang tuh si merkurinya. Nah, jadi kalau merkuri itu tidak membentuk senyawa hidrida, tapi unsur Hg ini akan langsung direduksi oleh natrium borohidrat, itu langsung menjadi uap Hg. Uap Hg-nya bisa langsung menjadi atom. Jadi dia langsung. Nah, jadi tidak perlu dipanaskan lagi. Ya. Nah, uap Hg-nya sama, itu didorong oleh gas inert masuk ke tabung kuarsa. Tabung kuarsa antara tabung kuarsa untuk arsen, Sb, Bi, Ge, Se, Te, dan Sn itu pun berbeda dengan tabung kuarsa untuk Hg. Kalau tabung kuarsa untuk Hg itu tabung kuarsanya tertutup. Ya, mungkin di teori sudah diperlihatkan. Kalau tabung kuarsa untuk unsur-unsur ini itu tabung kuarsanya itu masih ada terbuka. Artinya ini supaya uap Hg-nya atau atom Hg-nya tidak kemana-mana. Nah, makanya nanti bisa dilihat bahwa kalau untuk unsur arsen terutama, karena kita bicara penetapan logam arsen dan Hg, nah kalau arsen itu tetap untuk menjadi atom bebasnya dia perlu panas. Kayaknya perlu ada nyala api asetilen. Ya, tapi kalau untuk Hg ini disebutnya sistem dingin. Jadi biasanya nanti pas praktik ditanya apa bedanya analisis arsen dan Hg. Kalau arsen untuk menjadi atom bebasnya dia tetap butuh panas, sedangkan kalau Hg ini sistemnya dingin. Jadi dia hanya direduksi dengan natrium borohidrat itu langsung menjadi uap Hg yang akan dialirkan ke tabung kuarsa, lalu setelah menjadi atom bebas Hg itu prinsipnya sama untuk semua unsur logam dengan cara metode analisis secara spektrofotometer serapan atom, yaitu penyerapan cahaya oleh atom bebas. Seperti itu. Ya, itu bedanya hanya itu aja. Bagaimana caranya unsur tersebut menjadi atom bebas itu beda-beda. Nah, jangan lupa nih, Ibu beri warna supaya kalian bisa memahami masing-masing pengertiannya atau kalimatnya seperti ini. Ya, ujung-ujungnya sama. Serapan dari atom bebas terhadap lampu katoda itu akan sebanding dengan konsentrasi logam dalam sampel. Gitu. Ya, jadi kalau Hg ingat dia langsung direduksi oleh natrium borohidrat. Nah, dalam sistem atomisasi hidrida dan penguapan berarti kita membutuhkan yang namanya natrium borohidrat sebagai pereduksi atau reduktor. Karena prosesnya adalah reduksi dan prosesnya reduksi atau dia mereduksi si Hg. Kalau di arsen, Sb, Bi, Ge, Se, Te, dan Sn, dia sebagai pembentuk senyawa hidrida. Oke, kita lihat reaksinya. Nah, ini reaksi untuk arsen. Ya, jadi kita langsung fokus ke arsen dan Hg. Dan ini untuk reaksi untuk raksa, untuk Hg. Ini arsen. Nah, lihat natrium boron hidrat itu dalam suasana asam itu membentuk reaksi. Nah, ini lihat H-nya ini memang tidak ada muatannya. Namanya ini H nasen. H nasen itu adalah H yang monoatomik atau tidak bermuatan. Nanti H nasen ini akan bereaksi dengan arsen. Ya, bereaksi dengan arsen membentuk senyawa arsen hidrida. Nah, di sini. Ini masih dalam bentuk gas hidrida. Gas arsen hidrida. Nah, untuk supaya menjadi atom arsen, nah si gas arsen hidrida ini akan diberikan panas supaya dia menjadi atom bebas. Nah, hanya pada saat dia dijadikan atom bebas, ini
gas hidridanya ini tersimpan dalam tabung kuarsa. Gitu ya, dialirkan oleh gas inert si argon, dialirkan masuk ke dalam tabung kuarsa. Jadi ini tidak terbuka seperti unsur yang lain. Jadi gas hidridanya, gas asen hidridanya itu terdapat dalam tabung kuarsa, kemudian tabung kuarsanya diberikan panas, panasnya sama asetilen, baru menjadi atom bebas. Setelah menjadi atom bebas, prinsipnya sama seperti unsur-unsur yang lain. Dia akan menyerap cahaya dari sumber halokatode lamp. Nah, kalau untuk Hg, nah sama natrium borohidrat dalam suasana asam, dia akan membentuk H-nasen. Nanti H-nasennya itu akan mereduksi atau natrium borohidrat itu akan mereduksi langsung menjadi atom Hg. Nah, atom Hg-nya ini didorong oleh gas inert masuk ke dalam tabung kuarsa tertutup. Jadi proses si atom bebas Hg-nya menyerap sumber cahayanya itu dia berada dalam tabung kuarsa tertutup. Seperti itu. Nah, itu hanya bedanya gambaran di proses sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Ya, jadi harus diklasifikasikan. Ya, diklasifikasikan perbedaan antara sistem atomisasi nyala dan hidrid dan sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Jadi simpelnya semuanya harus menjadi atom bebas, hanya jalan untuk menjadi atom bebasnya itu berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang proses menjadi hidrida dulu, ada yang langsung direduksi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan mulai setelah kita paham tentang reaksi dan prinsip analisisnya, kita mulai membuat larutan standar dari arsen atau Hg. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di penetapan Fe dan Co, bahwa dalam pembuatan daerah standar SSA itu larutan standar induknya itu sudah tersedia dalam bentuk standar solution yang semua konsentrasinya 1000 ppm. Jadi kalau kita mau membuat daerah standar Hg, itu berarti kita harus mencari mercury standard solution. Seperti ini. Kalau kita mau membuat daerah standar arsen, berarti kita harus mencari arsen standard solution. Semua konsentrasi dalam botol ini adalah 1000 ppm. Oke, kita lanjut. Kalian bisa lihat di IK-nya. Nah, perbedaannya seperti apa? Untuk analisis logam arsen dan Hg, itu satuan konsentrasi daerah standarnya itu dalam satuan ppb. Kenapa? Biasanya arsen dan Hg dalam semua produk apapun, dalam sampel apapun, itu konsentrasinya sangat kecil. Sehingga diperkirakan konsentrasi arsen dan Hg itu dalam satuan ppb atau bahkan dalam sampel itu tidak mengandung arsen dan Hg. Maka dari itu umumnya arsen dan Hg atau sistem hidrida dan penguapan itu satuannya ppb karena untuk sampel-sampel yang konsentrasinya sangat kecil. Ya, tapi larutan standarnya tetap dalam satuan 1000 ppm. Nanti tinggal dikonversi menjadi ppb saja. Nah, kita mempunyai standar induk logam Hg itu 1000 ppm. Daerah standar Hg itu daerah standarnya dalam satuan ppb. Dia mempunyai range daerah standar 0, 50, 75, 100 sampai 150 ppb. ppb dengan ppm lebih kecil ppb, ya. Jadi untuk bisa menurunkan dengan kelipatan 0,5 mili dari buret, maka kita harus melakukan pengenceran dari 1000 ppm atau Ibu memberikan contohnya menjadi 2500 ppb atau 2,5 ppm. Ya. Jadi kalau misalnya 50 ppb kan berarti dibagi 1000. Gitu ya, 75 ppb itu dibagi 1000 jadi sekian ppm. Nah, jadi harus ada pengenceran bertingkat supaya mili yang diturunkan itu bisa terukur. Nah, dalam instruksi kerja itu kalian diminta membuat 400 kali pengenceran. Ya, kalau 400 kali pengenceran berarti kalau 1000 ppm menjadi 2,5 ppm atau sama dengan 2500 ppb. Caranya adalah kalian harus melakukan pengenceran bertingkat. Yang pertama, kalian harus memipet 5 mili,
kemudian dimasukkan ke dalam lab ukur 100, ya, berarti pengencerannya adalah 20 kali, ya. Kemudian 1000 bagi 20 itu 50 ppm. Kemudian kita harus pipet lagi 5 mili, dimasukkan lagi ke dalam lab ukur 100 dengan pengenceran 20 kali, ya, itu akan menjadi 2,5 ppm atau 2500 ppb. Baru kalian bisa membuat larutan deres standar dengan konsentrasi 0, 50, 75, 100, 150 ppb dengan mili yang diturunkan. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50. Nah, hanya lihat reaksinya. Oke, reaksinya adalah kalau di penetapan logam Cu dan Fe itu pasti penambahan asamnya adalah HNO3, penyegah hidrolisisnya. Sedangkan kalau di penetapan arsen dan Hg sistem hidrida itu ada penambahan asam HCl 1,2 molar. Nah, fungsinya apa HCl di sini? Kita lihat dari reaksinya. Proses reaksi di sistem hidrida dan penguapan adalah reduksi. Natrium borohidrat itu berfungsi sebagai pereduksi. Jadi prosesnya adalah reduksi atau dia sebagai reduktor. Jadi proses sistem atomisasi hidrida itu adalah reduksi. Sehingga kita tidak mungkin menambahkan asamnya itu adalah asam nitrat. Karena asam nitrat itu bersifat oksidator. Jadi fungsi HCl di sini adalah membantu proses reduksi dari si natrium borohidrat sebagai reduktor. Ya kan nanti kalau ada reaksinya menjadi Cl2 dari HCl menjadi Cl2. Jadi untuk membantu proses reduksi oleh natrium borohidrat, maka kita perlu menambahkan HCl 1,2 molar ke dalam larutan deres standar yang kita buat. Nah, ini perbedaannya. Seperti itu. Nah, setelah kalian membuat deres standar, ditambahkan dengan HCl 1,2 molar, diencerkan dan dihimpitkan seperti biasa. Nah, bagaimana cara preparasi sampelnya untuk analisis logam arsen dan Hg? Ya, kita lihat. Persiapan sampel untuk logam arsen dan Hg itu sama seperti preparasi sampel logam Cu, Fe, dan logam lain sebagainya. Ya, hanya untuk logam arsen dan Hg itu direkomendasikan untuk mendestruksi secara destruksi basah, tidak bisa destruksi kering. Karena kalau destruksi kering suhunya lebih tinggi, arsen dan Hg-nya keburu hilang. Jadi caranya kalau untuk menggunakan cara destruksi basah itu sama caranya seperti untuk mendestruksi analisis logam Cu dan Fe. Hanya yang membedakan adalah pelarutnya saja. Nah, kalau preparasi sampel untuk logam Fe dan Cu itu setelah hasil destruksi yang kurang lebih 5 mili itu dimasukkan ke dalam labu ukur, diencerkannya dengan air suling. Sedangkan kalau untuk preparasi sampel logam arsen dan Hg, hasil destruksinya itu dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian dilarutkan semua dengan HCl yang konsentrasinya 0,1 N. Tujuannya sama, untuk membantu proses reduksi natrium borohidrat nanti di alat. Nah, bedanya seperti itu. Nah, karena pelarutnya berbeda, maka jika kalian misalnya dalam satu sampel yang sama, itu menganalisis logam arsen, Hg, Fe, dan Cu, maka nanti destruksinya itu dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Destruksi untuk Fe dan Cu, dan destruksi untuk arsen dan Hg. Dengan sampel yang sama. Karena nanti hasil destruksinya itu pelarutnya berbeda. Hanya itu saja. Caranya sama. Tapi hasil destruksinya dilarutkan dengan pelarut yang beda. Jadi kalian membuat semacam dua paket. Ya, destruksi untuk arsen dan Hg dan destruksi untuk logam Cu dan Fe. Jadi caranya sama, nggak usah bingung. Ya, ini jadi Ibu tidak jelaskan lagi karena Ibu sudah menjelaskan di penetapan Fe dan Cu cara destruksinya dan nanti ada materi khusus cara atau proses destruksi terhadap sampel yang akan kita analisis. Nah, kita lanjut.
Nah, Ibu akan memperlihatkan sekarang dari segi alatnya. Nah, ini adalah spektrofotometer serapan atom Hitachi Z2300. Nah, spektrofotometer serapan atom Hitachi Z2300 itu dia mempunyai 2 aplikasi. Nah, yang ini ya, itu adalah sistem AS, sistem atomisasi nyala. Nah, yang kecil ini adalah sistem atau hydride formation. Nah, ini sistem atomisasi hidrida, ini alatnya hanya sekecil ini. Ya, di sini ada tempat-tempat reaksi. Satu botol ini untuk HCl 0,1 ya 0,1 1,2 molar. Ini ada botol lagi untuk tempatnya natrium borohidrat dan ini ada tempatnya air suling untuk membilas. Nah, masing-masing botol ini nanti ada selangnya. Nah, nanti sampelnya nanti Ibu perlihatkan, nanti sampelnya tidak masuk di sini. Jadi kalau untuk sistem atomisasi nyala, ini sampelnya masuk ke pipa kapilernya yang sini, di sini. Karena nanti sampel disedot oleh pipa kapiler, masuk ke nebulizer, menjadi aerosol, kemudian dipanaskan. Di sini ada burner, sistem atomisasinya terjadinya di sini. Tapi kalau hidrida, ini prosesnya di sini. Ya, jadi sampel itu masuk nanti ke selang, nanti ada gambarnya, masuk ke selang, nanti proses menjadi gas hidrida dulu, nanti baru dialirkan ke alat. Nah, di sini nanti ada tabung kuarsa yang berisi gas hidrida yang akan dijadikan menjadi atom bebas. Nah, ini adalah contoh dulu spektrofotometer Hitachi Z2300. Jadi dia bisa 2 aplikasi. Satu sistem atomisasi nyala dan satu sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Nah, ini dilihat cara detailnya. Oh iya, yang hijau ini adalah tempatnya natrium borohidrat. Ini HCl 1,2 molar, ini adalah air suling. Masing-masing ini lihat ada selangnya. Ya. Oke, nanti dia akan berputar secara peristaltik. Nanti reaksinya antara sampel kemudian direduksi oleh natrium borohidrat dan HCl, ini prosesnya ada di sini. Ini ada botol, ya ada kayak gelas, ini akan produksinya akan menjadi gas hidridanya akan di sini. Nanti setelah menjadi gas hidrida, ini akan didorong oleh argon, gas inert, itu akan dialirkan ke sini. Ya, masuk ke dalam burner. Atau di burnernya itu nanti ada tabung kuarsanya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah tabung kuarsanya. Ya, ini tabung kuarsa khusus untuk Hg. Untuk arsen itu hampir mirip. Nah, kalau untuk Hg, ini kanan kirinya tertutup. Nih, kanan kirinya tertutup. Jadi nanti si Hg itu, Hg0-nya dia akan tertampung di sini. Jadi dia bereaksi dulu dengan natrium borohidrat dan HCl, menjadi Hg0 di sini. Kemudian Hg0-nya didorong oleh argon, dan dia tertampung di sini. Nah, tabung kuarsanya ini dipasang di mana? Kita lihat. Nah, tabung kuarsanya ini kita pasang di burner. Nah, tadi si Hg0 yang hasil reaksi dihidrit itu didorong oleh argon masuk ke tabung kuarsa di sini. Jadi Hg0-nya dia terdapat di tabung kuarsa ini tertutup. Nah, ini selang yang sini ini adalah selang buangannya. Ya, pembuangan limbahnya dari emisi Hg. Nah, nanti Hg0-nya atau atom Hg-nya biasa di sini kita akan menyerap energi cahaya dari lampu katoda selanjutnya. Ya, tapi kalau Hg bedanya ini si burnernya tidak dinyalakan, tidak ada api karena dia sistemnya dingin, karena dia sudah dalam bentuk Hg0 di sini atau atom bebas. Kalau arsen bedanya setelah dialirkan yang masuk ke dalam tabung kuarsa itu masih dalam bentuk gas hidridanya atau gas senyawa hidrida atau gas arsen hidrida.
Nanti kalau sudah gas arsen hidridanya terkumpul di sini, baru kita nyalakan api, baru dia menjadi atom arsen. Seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Jadi prosesnya sama. Hanya terjadi reaksinya itu di sini. Oke, kita lihat. Nah, ya, jadi gas hidrida atau Hg0-nya ini terjadinya di alat hidridanya, kemudian didorong oleh gas argon masuk ke dalam tabung kuarsa yang tadi kita pasang di burner. Nah, nanti setelah menjadi Hg0, dia prosesnya sama seperti unsur Cu dan Fe. Ya, kemudian nanti emisinya dibuang ke pembuangan Hg ini. Ya, karena Hg racun, jadi tidak bisa langsung ke udara luar gitu ya, ke udara bebas. Jadi si emisi sisa-sisa Hg-nya langsung masuk ke dalam air. Ya, jadi tidak mencemari lingkungan atau meracuni kita yang mengukurnya. Nah, bedanya tadi Ibu ingatkan lagi, kalau Hg langsung menjadi Hg0, langsung menjadi atom bebas. Kalau arsen yang didorong itu dalam bentuk arsen hidrida, ya, baru dinyalakan api, baru dia menjadi atom arsen. Prosesnya nanti selanjutnya dia akan menyerap sumber cahaya arsen dan sumber cahaya Hg. Seperti itu. Nah, tadi Ibu menjelaskan kalau untuk sistem atomisasi nyala, ini sampelnya langsung masuk lewat pipa kapiler sini, masuk ke dalam nebulizer, diuapkan, kemudian diberi panas menjadi atom bebas, tereksitasi oleh sumber cahaya. Tapi kalau sistem hidrida dan penguapan, nah lihat di sini. Sampelnya itu masuk dari selang water sini. Nah, jadi ini selangnya masuk ke natrium borohidrat, kemudian ada selang lagi masuk ke HCl 1,2 molar, dan ada selang yang masuk ke dalam sampel. Ya, anggap ini sebagai sampelnya mengandung Hg. Nanti semua karena ada gerakan peristaltik, semua larutan ini disedot. Setelah disedot, ya nanti kan berarti bercampur antara, kalau kita anggap tidak ada Hg, berarti Hg bereaksi dengan natrium borohidrat, bereaksi dengan HCl, kemudian direduksi menjadi Hg0. Nah, di sini reaksinya. Hg0-nya atau atom bebas Hg-nya didorong oleh argon masuk tadi ke tabung kuarsa yang terpasang di burner. Jadi beda selangnya, ya. Kalau logam Cu dan Fe masuknya di sini, kalau arsen dan Hg masuknya di alat hidrida ini. Ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah dari segi alatnya. Bu, bagaimana setting alatnya atau aplikasi atau softwarenya? Nah, ini jadinya ya. Nah, softwarenya itu cara pengoperasiannya sama persis seperti pengukuran logam Cu, Pb, Fe, arsen dan Hg itu sama. Jadi instruksi kerjanya, IKA pengoperasian alatnya untuk softwarenya itu tidak dibedakan, sama. Karena prosesnya sama. Jadi kalau misalnya kalian nanti melihat video tutorial cara penggunaan spektrofotometer serapan atom Hitachi Z2300 yang Ibu sudah share di Google Site, itu part 1, part 2, part 3 sengaja diputus-putus itu supaya bertahap belajarnya. Nah, itu untuk semua logam itu cara pengoperasiannya sama. Nanti yang berbeda adalah kamu harus memilih logam apa yang mau dianalisis, kemudian harus memilih posisi lampunya, kemudian harus setting dari standarnya berapa untuk masing-masing logam. Jadi semua cara pengoperasiannya sama. Hanya berbeda nanti di bagian alatnya, proses reaksinya, dan selang untuk dimasukkan ke dalam sampelnya yang berbeda. Ya, jadi Ibu kembali ingatkan cara mengoperasikan softwarenya atau aplikasinya untuk semua unsur sama. Yang beda adalah nanti setting kamu menetapkan logam apa, kemudian dari standarnya berapa saja yang harus kamu setting, kemudian posisi lampunya di mana. Ya, jadi kalian akan paham pada saat nanti kalian melihat di video tutorial cara penggunaan spektrofotometer Hitachi Z2300.
Ya, jadi nggak ada masalah. Nih, asal memilihnya Hg, yang muncul di awal memilihnya logam Hg, terus kamu setting sesuai instruksi kerja, nanti keluarnya adalah hasil Hg. Seperti itu. Ya, jadi tidak perlu pusing karena pengoperasiannya sama, sehingga IK-nya pun nanti akan sama gitu ya. Hanya nanti yang diukurnya berbeda. Yang diukurnya itu arsen dan Hg, Cu atau Fe ya. Sistem atomisasinya di alat perlu kita pilih nggak? Tidak. Jadi kalau kalian memasukkan atau memilih logam yang akan dianalisisnya Fe atau Cu, itu otomatis sistem atomisasinya flame. Alat akan nge-set sendiri. Kalau kalian memilih nanti logam yang akan dianalisisnya Hg, itu nanti alat itu settingnya langsung ke sistem atomisasi hidrida atau penguapan. Seperti itu. Ya, oke. Semuanya sama. Hasil yang dimunculkannya pun sama. Hanya bedanya mungkin di proses reaksinya untuk arsen dan Hg itu reaksinya akan lebih lama. Ya, karena dia butuh waktu untuk bereaksi antara arsen dan Hg dengan natrium borohidrat dan HCl 1,2. Kalau untuk logam Cu dan Fe kan tidak ada reaksi, langsung diberikan energi panas dia menjadi atom bebas. Sedangkan untuk logam arsen dan Hg dan logam-logam tadi yang khusus di dalam penguapan itu membutuhkan reaksi terlebih dahulu untuk dia menjadi atom bebasnya. Jadi hanya lebih lama reaksinya. Gitu ya. Jadi lebih lama proses pengukuran larutannya. Yang lainnya sama. Dengan ada part atau tambahan tools untuk sistem atomisasi hidrida dan penguapan, yaitu tabung kuarsa dan hydride formation ya. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan di sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Hidrida dan penguatan, betul. Karena semua prosesnya sama, hanya perbedaannya adalah pembuatan deres standar, kemudian satuan deres standarnya, kemudian ada beberapa alat atau tools tambahan untuk bisa menganalisis logam-logam yang harus dianalisis secara sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Sedangkan semua aplikasinya itu tidak ada bedanya. Destruksinya pun, preparasi sampelnya pun tidak ada perbedaan. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Jadi, langkah yang harus kalian lakukan adalah pertama, buka video pembelajaran logam Cu dan Fe dulu, ya, baru ke hidrida dan penguapan ini. Lalu kalian buka video tutorial penggunaan spektrofotometer Hitachi Z2300 ini, ya, yang part 1, part 2, part 3. Kemudian nanti lihat cara preparasi sampel, terutama destruksi basah yang akan Ibu share. Jadi semuanya tidak ada perbedaan, hanya di bagian pemasangan tool saja. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Diulang-ulang supaya kalian paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.